Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setiap tahunnya, para penghobi Cana pasti menantikan hadirnya Cana auranti di pasaran lokal. Mengapa auranti begitu spesial dan selalu dinantikan? Soalnya ikan ini punya kiprah yang cukup berbeda sama jenis Cana lainnya yang beredar di Indonesia. Setiap kali auranti marak masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar, masa-masa ini dinamakan musim auranti yang biasanya terjadi di bulan April. Tahun 2021 lalu, Cana auranti udah masuk ke Indonesia pas bulan puasa, walau jumlahnya nggak banyak dan puncaknya sekitar bulan Mei sampai bulan Juli. Menurut pengamatan tim redaksi kami, Cana auranti udah jarang beredar di pasaran sepanjang 2023 ini. Sejak awal tahun, pengiriman ikan ini ke Indonesia emang nggak intensif. Kadang ada, tapi kebanyakan yang masuk adalah ukuran besar. Sementara ikan-ikan berukuran kecil yang lebih laris di pasaran urung masuk ke sini. Ternyata, mengapa sampai sekarang Cana auranti belum banyak masuk ke Indonesia merupakan buah dari sebuah aturan yang diberlakukan di negara asal mereka, India. Dilansir dari keterangan Nicholas Kurniawan dari Venus Aquatic, ada beberapa sebab mengapa musim auranti di bulan April kayaknya mesti dipospon atau ditunda sampai mungkin bulan Juli atau Agustus. Apakah yang terjadi di India? Mari selami faktanya dengan nonton video ini sampai habis ya. Mengapa auranti nggak selalu ada di pasaran? Cana auranti sebenarnya udah masuk ke Indonesia sejak awal 2010 lalu. Namun keberadaannya dulu belum memikat hati para penghobi ikan hias yang pas itu lebih menyukai ikan-ikan predator yang bisa dipelihara secara beramai-ramai alias tankmate. Popularitas Cana auranti mulai menanjak ketika di tahun 2020. Cana mulai dipelihara oleh penghobi ikan yang udah cukup bosan dengan ikan cupang atau ikan predator lainnya. Cana punya mental yang galak, peliharanya gampang, dan punya tampilan yang sangat menarik. Alhasil, ikan ini semakin disukai oleh para penghobi bahkan sampai detik ini. Seiring naiknya nama Cana di pasaran, Cana auranti menjadi salah satu jenis yang paling digemari. Sebabnya karena ikan ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Warnanya beragam dan sangat colorful. Dibanding jenis Cana asal India lainnya, Cana auranti tampilannya emang paling ganteng menurut banyak penghobi. Semakin menanjaknya popularitas Cana auranti membuat permintaan pasar akan ikan ini juga semakin besar. Alhasil, ribuan auranti selalu didatangkan hampir setiap minggu demi memenuhi animo penghobi yang sangat besar untuk memelihara ikan ini. Selama ini mungkin kamu juga udah tahu kalau mayoritas Cana auranti yang dijual di pasaran adalah ikan-ikan hasil tangkapan alam dari India. Karena mengandalkan alam sebagai produsen utama ikan ini dalam industri ikan hias, para importir jadi nggak bisa menjamin keberadaannya bisa terus hadir di pasaran. Karena keberadaan ikan di alam akan berpengaruh besar terhadap kehadiran ikan ini di pasar lokal. Kalau misal cuaca lagi nggak beres di India dan nelayan jadi sulit menemukan Cana auranti di alam, ia dengan sangat terpaksa pengiriman ikan ini ke Indonesia jadi nggak ada. Hal ini tentu berbeda dengan jenis Cana lainnya seperti Cana stewarti, andrao, bleheri, asiatica, dan lain-lain yang udah bisa dibudidayakan di Indonesia. Sehingga stok di pasaran bisa terus terjamin adanya karena pedagang nggak bergantung kepada keberadaan ikan ini di alam. Sama seperti Cana barca, auranti juga masuk ke Indonesia hanya beberapa kali dalam setahun. Tahun ini sejak bulan Januari, auranti hanya masuk beberapa kali saja dan itu juga lebih banyak yang berukuran besar. Harga ikan juga menjadi jauh menanjak ketimbang beberapa bulan lalu. Hal ini dianggap wajar karena ketersediaan barang di pasar yang sedikit sehingga otomatis harganya jadi naik. Kalau dari pihak importir, pengiriman ikan dengan jumlah sedikit juga bisa membuat harga ikan menjadi tinggi karena ongkirnya tetap besar, sehingga harga ongkir yang besar ini akhirnya dibebani kepada ikan yang masuk dalam jumlah yang sedikit. Menurut keterangan Nicholas dari Venus Aquatic di kanal YouTube-nya, musim Cana auranti yang sering dimulai pada bulan April mungkin terpaksa dibatalkan atau lebih tepatnya diundur ke bulan Juli atau Agustus. Regulasi baru di India memaksa para pedagang dan penghobi di Indonesia mesti gigit jari dulu. Peraturan apakah itu? Peraturan penangkapan ikan terbaru di India. Pemerintah kota Assam di India memberlakukan masa larangan tangkap dari 1 April sampai 15 Juli di berbagai sungai di negara bagian tersebut.
Mengapa larangan tangkap ini bisa berdampak kepada batalnya musim cana auranti di Indonesia? Ya karena mayoritas cana auranti hidup dan ditangkap dari negara bagian ini. Masa larangan tangkap ini bertujuan untuk tetap menjaga populasi ikan di alam agar nggak habis, sembari tetap memanfaatkannya sebagai sumber daya alam. Begini penjelasannya, masa-masa dari April ke Juli adalah ketika banyak jenis ikan mulai beranak pinak. Anak-anak ikan yang lahir dari bulan ini ke bulan Juli bisa terancam keberadaannya jika duluan diambil sama nelayan. Kalau dari anakan udah diambil, ikan bakalan sulit beregenerasi populasinya. Alhasil, kalau nggak dipatuhi, jumlah ikan bakal merosot selama beberapa tahun ke depan. Dengan melarang penangkapan, ikan-ikan yang lahir di bulan April akan beranjak dewasa di bulan Juli nanti. Ketika masa larangan dicabut, ikan-ikan yang ada di alam merupakan ikan-ikan yang udah memasuki usia yang layak untuk kawin dan berpotensi untuk menjaga populasi mereka agar tetap terjaga. Soalnya, kalau udah diambilin dari kecil dalam jumlah besar, kemungkinan ikan-ikan ini mati dan gak jadi apa-apa amatlah besar. Jika dibiarkan sampai usia yang cukup untuk ditangkap, mereka bisa berpotensi menjaga populasinya di masa mendatang. Nelayan di India nggak cuma nangkep ikan buat dijual jadi ikan hias. Banyak juga yang nangkepin buat dijadikan ikan konsumsi. Rata-rata orang di Assam mengonsumsi ikan di angka 11 kg per kapita yang sebenarnya merupakan angka yang kecil. Jika dibandingkan dengan warga Indonesia yang memakan sekitar 46 kg ikan per kapita, jelas saja angka di Assam memang terbilang berbanding jauh. Menurut keterangan Nicholas, peraturan ini juga baru diberlakukan tahun ini. Soalnya tahun lalu banyak cana auranti berukuran kecil sekitar 5 cm yang masuk ke Indonesia. Karena itu, udah pasti peraturan ini belum berlaku tahun lalu. Gak cuma larangan tangkap, pemerintah Assam juga melarang warganya buat memperjualbelikan ikan-ikan hasil tangkapan alam selama bulan-bulan tersebut. Jadi, misal ada yang tetap nekat buat menangkap ikan, endingnya ikannya juga nggak bisa dijual. Nicholas juga menambahkan, jika sekarang sebenarnya populasi auranti di alam udah mulai banyak karena ikan-ikan udah netes semua. Namun karena peraturan ini, ikan-ikan yang sebenarnya punya nilai jual tinggi ini jadi nggak boleh ditangkap. Apa yang dilakukan pemerintah Assam adalah upaya konservasi yang sangat baik. Mereka berusaha melindungi sumber daya alamnya agar tetap terjaga, tapi tetap memanfaatkannya ketika waktunya tiba. Mereka berusaha buat nggak serakah memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dan lebih milih buat sabar dikit. Kamu di Indonesia ya harus sabar sejenak karena apa yang dilakukan pemerintah Assam ini udah cukup tepat. Kalau kebanyakan ditangkap, cana auranti bisa punah. Dengan masa larangan tangkap ini, pemerintah Assam ingin menciptakan sebuah upaya perikanan yang lebih berkelanjutan. Jadi, kapan musim auranti tahun ini? Berdasarkan peraturan larangan tangkap yang diberlakukan oleh pemerintah Assam, maka sepertinya musim auranti di tahun ini akan terjadi di akhir bulan Juli setelah peraturan ini dicabut. Berbeda dengan tahun-tahun lalu, mungkin di tahun ini kamu nggak akan bisa dapetin cana auranti yang berukuran kecil karena pas bulan Juli nanti ikan-ikan yang lahir sekarang pasti udah pada gede. Menurut keterangan Nicholas lagi, nelayan lebih mudah mendapatkan ikan-ikan cana kecil dalam jumlah banyak karena kecenderungan anakan cana yang berkumpul dalam satu kelompok dan selalu berdekatan dengan indukannya. Karena fenomena ini, para nelayan jadi lebih mudah mendapatkan ikan-ikan cana yang masih anakan karena mereka kerap berkumpul dalam satu kelompok yang membuatnya lebih mudah buat diserok. Karena di bulan Juli nanti, cana aurantinya udah menjadi lebih besar, nelayan pasti akan kesulitan buat mendapatkannya dalam jumlah besar. Karena setiap cana yang udah dewasa akan hidup secara soliter dan udah nggak berkelompok lagi. Mereka udah mencar dan menjadi individu yang lebih dewasa dalam melawan dunia. Asik. Serius, tapi larangan tangkap ini bakal berdampak dengan penurunan tangkapan dari nelayan. Sebabnya ya karena yang dijelaskan sebelumnya, karena ikannya udah pada gede dan hidupnya udah mencar-mencar. Dengan ukuran yang bertambah, biasanya harganya juga ikutan bakal jadi lebih mahal. Namun hal ini belum dipastikan oleh Nicholas selaku orang yang berpengaruh dalam hal impor-impor ikan. Menurut beliau, harga akan mengikuti animo pasar nantinya. Jika supply sedikit dengan permintaan pasar yang besar, harga ikan pasti bakal naik.
Begitupun sebaliknya, kalau misal animo penghobi udah biasa aja, biasanya harganya akan lebih stabil. Sekarang di pasaran harga Auranti udah kembali mahal, sekitar 400 sampai 700 ribu per ekor yang kebanyakan merupakan ikan-ikan hasil rawatan. Jadi kualitasnya juga udah lebih terjamin. Bukan nggak mungkin pas lagi banjir nanti harga Auranti tetap di angka yang tinggi karena jumlahnya yang lebih sedikit. Banyak penghobi yang lebih suka memelihara ikan dari ukuran kecil. Selain karena harganya bisa lebih murah, memelihara ikan dari kecil akan menciptakan sebuah ikatan antara ikan dan pemiliknya. Karena si pemilik pasti akan melihat tumbuh kembang ikan dari kecil dan berwarna polos sampai akhirnya bisa tumbuh besar dengan warna yang sangat cantik. Jika mayoritas ikan yang datang udah gede-gede dan harganya tinggi, hal ini udah pasti akan sedikit mengeliminasi minat orang buat memelihara cana Auranti. Karena dari 10 orang yang beli, mungkin 65%-nya adalah mereka yang mencari ikan ukuran kecil. Apapun yang terjadi nanti, musim Auranti di Indonesia bukannya batal, tapi agak ketunda dikit aja. Kesimpulannya, tahun ini bakal jadi tahun pembuktian bagi Cana Auranti. Apakah dia bisa kembali menyemarakan pasar cana yang cenderung menurun atau malah bisa memutarbalikkan keadaan dan membuat penghobi ikan hias kembali kecanduan sama pesona Cana Auranti yang menurut aku sih nggak pernah bisa bikin bosan. Kalau nanti pas banjir harga ikan tetap mahal, kamu bakalan tetap beli nggak?